Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina nabiyina rasulina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Akhwati fillah kaum muslimah rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Rabbuna Jalla wa Ala. Dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk hadir di salah satu taman di antara taman-taman surga, yaitu majelis ilmu, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika seandainya kalian melihat majelis ilmu, jika seandainya kalian melihat taman-taman surga, maka masuklah, singgahlah. Maka para sahabat bertanya, "Wa ma hiya riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu yang dimaksud dengan taman-taman surga itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hilakidz dzikri, majelis ilmu." Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala mengatakan, sesungguhnya di dunia ini ada taman-taman surga. Maka barang siapa yang memasuki taman surga yang ada di dunia, niscaya kelak dia akan memasukinya taman surga yang ada di akhirat. Dan begitu pula sebaliknya, jika seandainya dia tidak memasuki taman surga yang ada di dunia, maka niscaya di akhirat kelak dia pun tidak akan memasuki taman surga yang ada di akhirat. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan serta menambah ilmu dan amal soleh kita. Akhwati fillah kaum muslimah rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan hadis Arba'una An-Nawawi, 40 hadis yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, atau dikenal dengan Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i. Pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan hadis yang ke-21. Maka pada hari ini insyaallah kita akan melanjutkan al-hadisu tsani wal 20, yaitu hadis yang ke-22. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim
di dalam kitab Al-Iman bab Bayanul Iman, dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari, dari Abu Abdillah Jabir bin Abdillah. Dua-duanya ini adalah sahabat, dan alangkah mulianya nasab seseorang yang bertemu dengan sahabat. Yang meriwayatkan hadis ini adalah sahabat, kemudian ayahnya juga sahabat. Jabir adalah sahabat, ayahnya bernama Abdullah adalah sahabat. Al-Ansari dari suku Ansar atau kaum Ansar, penduduk asli kota Madinah. Jabir punya anak dinamai dengan nama Abdullah, makanya Abu Abdillah, Jabir bin Abdillah. Jadi nama kakeknya ya dinamai untuk nama kakeknya atau bapaknya dari Jabir. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya ada seseorang lelaki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lelaki di sini tidak diketahui siapa namanya. Sebagian ulama mengatakan lelaki ini disebut dengan atau diketahui yaitu Nu'man bin Qawqal. Nu'man bin Qawqal. Dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita idza shallaitul maktubat?" Wahai Rasulullah, bagaimanakah kiranya jika seandainya aku salat yang fardu saja? Tidak disebutkan di sini yang sunnah. Tidak disebutkan salat qabliyah ba'diyah. Tidak disebutkan pula di sini tahajud. Tidak disebutkan pula di sini qiyamul lail. Salat sunnah-sunnah yang lainnya. Beliau mengatakan, bagaimana kiranya jika seandainya aku hanya mengerjakan salat yang fardu saja, 5 waktu. Wa sumtu Ramadan, kemudian aku berpuasa di bulan Ramadan. Tidak disebutkan puasa sunnahnya. Tidak disebutkan puasa Senin dan Kamis. Tidak disebutkan puasa Arafah. Tidak disebutkan puasa Asyura. Tidak disebutkan puasa Daud. Tidak pula disebutkan puasa Ayyamul Bid. Hanya puasa Ramadan saja. Wa ahlaltul halala, kemudian aku menghalalkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah. Wa haramtul harama, kemudian aku mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah Jalla wa Ala. Walam azid ala dzalika syai'an, dan aku tidak akan menambah dari amalanku itu selain daripada itu. Salatnya hanya 5 waktu, puasanya hanya Ramadan, dan beliau menghalalkan yang apa dihalalkan oleh Allah serta mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah. Lalu beliau bertanya, a'adkhulul jannah? Ya Rasulullah, jika seandainya aku melakukan hal tersebut, apakah saya bisa masuk ke dalam surga? Maka Nabi SAW menjawab dengan wahyunya, menjawab dengan kemuliaannya. Beliau mengatakan, na'am, iya, engkau bisa masuk surga. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim, Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qusairi An-Nasabur. Yang dimaksud haramtul harama dalam hadis ini ijtanabtuhu, yaitu aku mengharamkan apa yang telah diharamkan,
artinya aku tinggalkan semua perbuatan haram. Wa makna ahlaltul halala, yang dimaksud aku menghalalkan apa yang dihalalkan, artinya fa'altuhu mu'taqidan hillahu, aku melakukan perbuatan yang halal atau memakan sesuatu yang halal disertai dengan keyakinan bahwa yang aku makan dan yang aku lakukan adalah perbuatan yang betul-betul halal, yakin dalam dirinya. Akhwati fillah kaum muslimah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang semakna dengan ini banyak. Di antaranya adalah hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Di antaranya ada salah seorang Arab Badui yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala itu Rasul sedang bersama dengan para sahabatnya, sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Maka Arab Badui tadi mengatakan, Badui itu kita ketahui dia adalah Arab yang tinggal di pedalaman, jauh dari peradaban, adab yang kurang dan seterusnya. Ketika menjumpai para sahabatnya dan di situ ada Rasulullah, maka Arab Badui tadi mengatakan, ayyukum Muhammad, siapa di antara kalian yang bernama Muhammad? Lihat bagaimana bahasa orang Arab Badui tadi. Tidak mengatakan siapa di antara kalian Rasulullah, tapi langsung menyebutkan nama. Siapa di antara kalian yang bernama Muhammad? Perhatikan. Ini menunjukkan bahwasanya dahulu Rasulullah SAW membaur berpakaian sama dengan pakaian para sahabatnya. Hidup, jika dia duduk sama rendahnya, jika dia berdiri sama tingginya. Artinya apa? Tidak ada perbedaan antara sahabat dengan Rasulullah. Dari segi apa? Dari segi pakaian. Ya, dari segi pakaian, dari tempat duduknya, dari berkumpulnya. Karena inilah keutamaan Rasulullah SAW. Beliau sama dengan para sahabat, tidak membedakan diri. Lain halnya dengan orang yang sekarang kita lihat, bila ada seseorang yang dia memiliki kedudukan yang berbeda, status sosial yang berbeda dengan lain halnya atau masyarakat yang lainnya, biasanya kita jumpai dia akan berbeda dalam pakaian. Jika sekiranya kita melihat ada seorang yang ditokohkan, maka dia tidak akan mau duduk bersama dengan orang-orang rakyat biasa. Ya, jika sekiranya kita melihat ada seorang yang dia dikultuskan di tengah masyarakat, dia tidak akan mungkin duduk bersama dengan masyarakat biasa. Dia membedakan diri. Dari segi pakaian pun juga membedakan diri. Makanya bila ada seorang yang duduk bersama masyarakat yang lainnya, tidak nampak apakah dia seorang bupati atau rakyat biasa, apakah dia seorang yaitu menteri atau rakyat biasa, apakah dia seorang yang tinggi kedudukannya di masyarakat, dia seorang syekh atau bukan, dia seorang ustadz atau bukan, sama halnya. Maka ini masya Allah keutamaan yang sangat luar biasa. Tidak dibeda-bedakan, tidak dibeda-bedakan. Betapa tawaduknya Nabi SAW tatkala itu. Maka orang tersebut mengatakan, ayyukum Muhammad, siapa di antara kalian yang bernama Muhammad? Maka saya Muhammad, saya Rasulullah. Maka Arab Badui tersebut bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah pendapatmu jika seandainya aku sholat 5 waktu, aku kemudian berhaji, kemudian aku melakukan hal-hal yang diwajibkan, dan aku tidak akan menambah sedikit pun dari perbuatan itu, apakah saya bisa masuk surga? Maka dijawab Nabi SAW, iya. Setelah orang Badui tersebut pergi meninggalkan Rasulullah, maka Rasul bersabda, qad aflaha in sadaqa, maka orang itu akan sukses, akan beruntung jika dia jujur dalam ucapannya. Jadi akhwati fillah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah,
hadis yang seperti ini bukan hanya terdapat dalam hadis Arba'in Nawawi, namun terdapat dalam hadis-hadis yang lain yang semisal dengan hadis tersebut. Baik, kita akan jelaskan di sini bahwasanya sahabat tadi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam amalan yang dapat menghantarkan seorang masuk surga. Maka dari sini kita dapat mengetahui bagaimana sahabat itu cita-citanya begitu tinggi. Apa itu tinggi? Yaitu surga. Dan Rasulullah SAW sering sekali membicarakan tentang surga dalam doa-doa beliau. Bahkan Nabi pernah mengatakan, idza sa'altumullaha fas'aluhu jannatal firdaus. Jika salah seorang di antara kalian berdoa meminta kepada Allah, mintalah surga firdaus, fa innaha a'lal jannah, karena sesungguhnya surga firdaus adalah surga yang paling tinggi kedudukannya di surga. Jadi dalam hadis-hadis Nabi SAW banyak sekali diceritakan tentang surga, sehingga membuat para sahabat itu termotivasi untuk meraihnya. Sehingga sahabat tersebut bertanya, amalan apakah yang bisa menghantarkan seorang ke dalam surga? Dan inilah cita-cita yang harus kita tanamkan pada diri kita, keluarga kita, dan anak-anak kita. Ibu-ibu sekalian, akhwati fillah, kalau kita mau survei hari ini, kita tanyakan kepada anak-anak kita yang ada di usia SD atau usia SMP, tanyakan kepada mereka apa cita-cita Anda. Maka akan kita dapati banyak di antara mereka yang menjawab cita-citanya adalah urusan dunia. Ada yang ingin menjadi seorang presiden, ada yang ingin menjadi seorang dokter, ada yang ingin menjadi seorang menteri, ada yang menjadi seorang saudagar yang kaya raya, ada yang ingin menjadi pemain sepak bola. Namun satu di antara mereka jarang sekali kita dapat di cita-cita anak-anak kita di usia mereka itu dikatakan, aku ingin masuk surga. Ini menunjukkan bahwasanya lemahnya pendidikan karakter agama kepada anak-anak kita sejak kecil. Karena anak-anak kita sejak kecil sudah diangan-angani dengan dunia dan dunia. Wahai anakku, belajarlah yang sukses, belajarlah yang tekun, yang rajin, biar engkau nanti besar jadi orang besar, biar engkau nanti dewasa jadi dokter, biar engkau belajar nanti kalau dewasa jadi seorang insinyur, jadi seorang polisi, jadi seorang pramugara atau pramugari, seterusnya seperti itu, dunia dan dunia. Tapi tidak pernah kita dikte, tidak pernah kita doktrin. Dari kecil anak-anak kita dididik, wahai anakku, belajarlah engkau yang betul, yang sungguh-sungguh, supaya engkau bisa meraih surga. Adakah seperti ini? Dan alangkah jarangnya para wanita, para ibu-ibu yang mendidik anaknya seperti ini. Pak, seperti mutiara yang sangat langka kita dapatkan di antara ribuan dan jutaan para wanita. Mungkin hanya segelintir para wanita yang memang betul-betul mendidik anaknya seperti ini. Maka tidak heran bagi kita para jamaah sekalian, para akhwati fillah, jika di zaman sahabat itu seorang ibu yang memiliki 3 putra, yang mana semuanya tiga-tiganya disuruh berjihad, berjuang di medan perang melawan orang-orang musyrikin, kemudian tiga-tiganya terbunuh, sang ibu merasa bahagia, bangga telah menghantarkan ketiga putranya itu memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Ini bukankah kita sering mendengar ibu-ibu sekalian firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.
Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka ini yang harus kita perbaiki dan harus kita ketahui. Ajarkan dan doktrin serta dikte setiap harinya kepada anak-anak kita bahwa cita-cita yang paling tinggi, yang termulia, kesuksesan yang sesungguhnya adalah engkau dapat menginjakkan kakimu di surga. Alangkah bahagianya ibu-ibu sekalian, para jamaah yang hadir, bila sekiranya kita dapat berkumpul, berbahagia, tertawa, bersenda gurau di sebuah tempat yang penuh dengan kenikmatan, darun ni'mah wal ladah wal bahjah, tempat penuh dengan kenikmatan, tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa gundah gulana, kebisingan, itu surga. Maka ini cita-cita yang besar. Maka pantaslah sahabat tadi bertanya, apakah jika seandainya aku melakukan hal tersebut masuk surga? Ini menunjukkan bahwasanya sahabat cita-cita mereka itu jauh ke depan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Apalah arti daripada kesuksesan dunia? Apalah arti seorang itu mendapatkan gelar yang tinggi? Apalah arti seorang itu mendapatkan kekayaan yang banyak jika ujung-ujungnya nanti dia dicampakkan ke dalam neraka? Wal iyadu billah. Apalah arti semua itu? Tidak ada artinya para jemaah sekalian, ibu-ibu. Ya. Maka kesuksesan yang sesungguhnya adalah seorang itu memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, Allah menyatakan, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari siksa neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, itulah kesuksesan yang sesungguhnya. Catat dalam benak kita, sukses yang sesungguhnya adalah ketika kaki kita menginjakkan di surga. Sayang yang sesungguhnya kepada anak dan istri dan keluarga kita adalah apabila kita mengajarkan kepada mereka adalah bagaimana menuju surga secara bersama. Ya, maka jadikanlah cita-cita kita para jamaah, para akhwati fillah, surga. Terus menerus memupuk keimanan kita, kerasa rindu kita untuk segera melihat surga. Seorang di dunia terkadang dia mau menghabiskan puluhan juta untuk menghadiri atau mendatangi tempat-tempat yang dikatakan tempat yang sangat indah. Entah itu mungkin kebun binatang, entah itu mungkin taman yang begitu indah. Memasukinya tidak gratis, butuh perjuangan, butuh bayar. Dia akan bayar berapapun, yang penting dia bisa masuk ke situ. Itu kalau nikmat di dunia. Bagaimana kalau seandainya dia mendapatkan nikmat yang jauh daripada kenikmatan di dunia, itu surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang harus kita perbaiki dari sekarang adalah menanamkan kepada anak-anak kita, anak didik kita, bagaimana cara meraih surga. Dan cita-cita yang besar, yang paling tinggi adalah mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Akhwati fillah kaum muslimah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini disebutkan ada beberapa tingkatan. Ya, disebutkan ada beberapa tingkatan seorang itu atau beberapa amalan yang dapat menghantarkan ke seorang dalam surga. Di antara yang pertama, salat 5 waktu. Salat 5 waktu ini merupakan perkara yang sangat besar, yang sangat agung para jamaah. Salat yang Nabi SAW diperintahkan untuk langsung naik ke langit menjumpai Allah. Salat yang mana kebanyakan manusia nanti akan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Ma salakakum fi saqar?" Apakah yang menyebabkan dirimu dibakar di neraka Saqar?
Ini di antara nama-nama neraka ada neraka Saqar, ya, ada neraka Jahannam, neraka Wail, neraka Saqar, ya, neraka Hawiyah dan seterusnya. Neraka Saqar disiapkan bagi siapa? Bagi mereka-mereka yang meninggalkan salat. Bahkan Allah berfirman, "Fawailul lil musallin." Celaka orang yang salat. Orang yang salat, bagaimana orang yang salat itu bisa celaka? Maka orang yang tidak salat jauh lebih celaka. Dimasukkan dalam neraka Saqar. Apa jawaban mereka? Qalu lam naku minal musallin. Dahulunya kami tidak menegakkan salat. Kalau kita buka Al-Qur'an para jamaah, akhwati fillah, di dalam Al-Qur'an kata-kata wa aqimus shalah terdapat di dalam 84 ayat. Dalam riwayat lain 82. Kalau kita buka di kitab Al-Wajiz 82, Allah menyebutkan kata wa aqimus shalah wa atuz zakah 82. Sementara sebagian mengatakan 84. Apa maksud tujuan Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang di dalam Al-Qur'an penyebutan wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raka'in? Apa maksudnya? Menunjukkan bahwasanya ibadah salat ibadah yang sangat mulia, perkara yang sangat besar, pertanggungjawaban yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihi 'abdul yaumal qiyamah as-shalah. Hal pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Dan salat merupakan tiang agama, rukun di antara rukun-rukun Islam. Apa yang dimaksud dengan rukun? Rukun itu adalah pilar, tiang. Jika seandainya bangunan itu tidak ada tiangnya maka akan roboh. Maka sama halnya jika Islam seseorang itu salah satunya roboh, tidak dikerjakan, maka Islamnya pun akan rusak, tidak sempurna. Inilah para jamaah sekalian, salat. Bahkan Nabi SAW menyebutkan kepada para penghuni surga nantinya, calon penghuni surga itu para wanita. Di antara amalan yang dapat menghantarkan para wanita menuju surga adalah Nabi mengatakan, idza shallatil imra'atun khamsaha, apabila seorang wanita, seorang istri salat 5 waktu, wa shamat fardhaha, berpuasa di bulan Ramadan, puasa wajib, wa hafizat farjaha, menjaga harga dirinya, menjaga kemaluannya, wa ata'at zaujaha, dan dia mentaati suaminya. Fa idza qila laha, kalau dia mati dia akan katakan kepadanya, udkhulil jannah, masuklah engkau ke dalam surga, min ay abwabil jannati syi'ti, dari pintu surga manapun yang engkau mau. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, saking pentingnya salat, Nabi SAW pun di dalam sebuah hadisnya mengatakan, aku akan berkeliling, ya, berkeliling kepada suatu kampung, dan aku akan membawa api, dan aku akan bakar rumah-rumah yang tidak mengerjakan salat berjamaah bagi laki-laki. Ini pentingnya. Bahkan sejak kecil seorang anak itu diperintahkan oleh Nabi SAW untuk salat. Muru auladakum bis salati fi sab'in, ya, fadribuhu fil asr. Suruhlah anak-anakmu salat pada umur 7 tahun. Bila sampai umur 10 tahun tidak salat, maka pukullah, ya, dipukul dengan pukulan yang tidak sampai membuat dia cedera, tidak, tapi pukulan yang mendidik. Baik, masalah salat. Kemudian di antara amalan yang dapat menghantarkan seorang ke dalam surga adalah puasa Ramadan, ya, puasa Ramadan. Kerjakan puasa Ramadan. Dan yang ketiga, di antara amalan yang dapat menghantarkan seorang dalam surga, dia menghalalkan apa yang telah Allah halalkan, serta mengharamkan apa yang telah Allah haramkan, ya. Yang halal telah jelas, yang haram pun telah jelas. Dan di antara keduanya ada perkara-perkara syubhat. Namun barang siapa yang meninggalkan syubhat, dialah orang yang terjaga kehormatan dan dirinya.
Dan orang yang jatuh dalam perkara syubhat berarti dia telah terjatuh kepada perkara yang haram. Akhwati fillah kaum muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melihat di sini pembagian manusia. Karena di sini adalah amalan-amalan yang biasa-biasa saja. Amalan yang biasa-biasa saja. Karena tidak disebutkan puasa sunnahnya, tidak disebutkan salat sunnahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat yang ke-32 dan 33. Allah mengatakan, "Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina biibadina." Kemudian kami wariskan Alkitab, yaitu Al-Qur'an, kepada hamba-hamba yang telah kami pilih. Perhatikan di sini, orang-orang Islam bila dia datang kepadanya Al-Qur'an itu berbagai macam tingkatannya. Ketika disampaikan kepadanya dalil Al-Qur'an, dihadapkan di hadapannya Al-Qur'an, itu dalam menerimanya ada beberapa tingkatan. Allah mengatakan, "Faminhum zalimun li nafsihi." Di antara mereka ada orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Wa minhum muqtasidun. Di antara mereka ada orang yang pertengahan, biasa-biasa saja. Amalannya tidak istimewa. Wa minhum sabiqun bil khairati. Dan di antara mereka ada orang-orang yang bersegera, berlomba-lomba mendapatkan kebaikan. Biidnillahi, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dzalika fadlul kabir, itulah keutamaan yang besar. Kemudian di ayat yang setelahnya, perhatikan, di ayat yang setelahnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Jannatu adnin yadkhulunaha." Mereka akan dimasukkan ke dalam surga, yaitu surga Aden. Yuhallawna fiha min asawira min dahabin wa lu'lu'a, dan akan dipakaikan perhiasan-perhiasan, ya, dan kain-kain sutra yang terbuat dari emas dan perak sebagai perhiasan bagi mereka. Walibasuhum fiha harir, pakaian-pakaian mereka itu dari kain sutra. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 tingkatan di sini. Zalimun li nafsih, orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, wa muqtasidun, orang yang pertengahan, tidak melakukan banyak amal dan tidak juga melakukan maksiat. Dia kerjakan yang wajib, kemudian dia tinggalkan yang haram. Sudah, seperti itu aja. Yang ketiga adalah sabiqun bil khairat, itu orang yang bersegera untuk mendapatkan kebaikan, haus dengan kebaikan. Ya, perhatikan di sini. Di ayat yang setelahnya Allah mengatakan jannatun adinin yadkhulunaha. Ketiga kelompok ini ternyata semuanya mendapatkan surga. Perhatikan. Orang yang zalim, kemudian orang yang muqtasid, orang yang pertengahan dalam amalnya, dan orang yang berlomba-lomba, semuanya ujung-ujungnya masuk dalam surga. Maka inilah tingkatan-tingkatan manusia. Tingkatan-tingkatan manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, zalimun lin nafsi, itu orang yang berbuat zalim terhadap diri sendiri. Dan kelompok inilah kebanyakan di antara kita. Ya, kebanyakan di antara kita berbuat zalim. Zalim artinya apa? Dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan dosa. Ya, dia melakukan dosa, kemaksiatan. Makanya zalim li nafsi, karena zalim itu banyak macamnya. Ada zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu syirik. Makanya Allah mengatakan inna syirka la dzulmun azim, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Ini zalim kepada Allah. Yang kedua, zalim kepada orang lain. Yaitu dengan apa? Dengan mengganggu orang lain, mengambil harta orang lain, menjatuhkan kehormatannya, merendahkan harga dirinya, maka ini perbuatan zalim kepada orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittaquz zulma
fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hati-hatilah engkau dari perkara zalim, ya. Karena apa? Karena kezaliman itu kegelapan pada hari kiamat. Dan yang ketiga adalah zalim terhadap diri sendiri, itu tatkala seorang itu menjatuhkan dirinya ke dalam kemaksiatan. Dan inilah kelompok yang paling terbanyak, dan kita termasuk di antara kelompok yang pertama yang Allah sebutkan, zalimu li nafsih, zalim terhadap diri sendiri. Karena tidak ada seorang pun yang lahir di atas muka bumi ini, para jamaah sekalian, yang dia hidup tidak ada dosa. Setiap hari dia berbuat dosa, paginya dia berbuat dosa, siangnya dia berbuat dosa, malamnya pun dia berbuat dosa, matanya berbuat dosa, hatinya berbuat dosa, telinganya, kemudian mulutnya juga berbuat dosa. Namun beruntunglah ketika dia berbuat dosa, dia segera bertaubat kepada Allah. Makanya Nabi mengatakan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti melakukan dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa dialah orang yang bertaubat. Ya. Tingkatan ini yang pertama. Tingkatan yang kedua, muqtasid. Muqtasid artinya dia orang yang pertengahan. Dia tidak membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia tidak menyeburkan dirinya kepada maksiat. Dia menghalalkan apa yang Allah halalkan, dia mengharamkan apa yang Allah haramkan, namun tidak berlebihan, tidak banyak amalan yang dia kerjakan, hanya yang wajib-wajib saja. Puasanya ya hanya puasa Ramadan, salatnya pun hanya salat wajib saja. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, seperti itu. Tidak ada yang istimewa. Muqtasid, pertengahan. Dan orang seperti ini, pertengahan ini, ya. Ketika tiba saatnya puasa, mereka dia berpuasa. Ketika tiba saatnya sholat, dia ikut sholat. Kemudian yang golongan yang ketiga adalah wasabiqun bil khairat. Inilah ya kedudukan yang sangat mulia, yaitu orang yang berlomba-lomba mendapatkan kebaikan. Berlomba-lomba mendapatkan kebaikan. Ketika dia membaca ayat-ayat tentang masalah sedekah, maka dia habiskan hartanya untuk bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika dia mendapatkan ayat-ayat tentang masalah untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dia segera salatnya dia yang pertama di depan, safnya yang terdepan. Dalam masalah sedekah dia yang paling banyak. Dalam masalah salat dia yang terdepan. Dalam masa belajar ilmu agama dia yang paling hadir duluan. Ini sabiqun bil khairat. Ya, berbuat kebaikan, sedekahnya setiap hari. Amalan sunnahnya dia tidak tinggalkan, Senin dan Kamisnya dia kerjakan. Puasanya juga, salat sunnahnya juga dia kerjakan. Tahajudnya, qiyamul lailnya, rawatibnya, yaitu qabliyah dan ba'diyahnya, selalu dia kerjakan. Ini namanya sabiqun bil khairat. 3 tingkatan ini para jemaah sekalian Allah bagi dalam Al-Quran, dan ini ayat kata para ulama arja ayatin fi kitabillah, termasuk salah satu ayat yang paling diharapkan, karena ketiga-tiganya semuanya itu masuk surga. Dan ini masuk surga sesuatu hal yang mungkin, ya, bagi semuanya sesuatu hal yang mungkin. Namun di antara 3 ini para jemaah sekalian semuanya berbeda-beda dalam mendapatkan kenikmatan. Orang yang zalim tadi dia akan masuk surga sekalipun dia nantinya akan diazab terlebih dahulu. Ya. Orang yang zalim tadi dia akan masuk surga sekalipun dia nanti akan mendapatkan hisab yang berat. Demikian pula orang yang muqtasid juga demikian. Dia mungkin akan masuk surga namun dia akan tertunda terlebih dahulu. Sama juga yang ketiga, berbeda dengan orang yang sabiqun bil khairat. Bisa jadi dia akan masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Bisa jadi seperti itu. Karena di antara orang-orang yang masuk surga itu berbeda-beda. Ada yang masuk surga itu dia tanpa azab dan tanpa hisab.
Ada yang surga dia harus dihisab terlebih dahulu, dimunaqashah, diajak dialog terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai fulan, pada hari ini, pada hari itu, bulan itu, tanggal itu Anda melakukan dosa ini. Iya ya Allah. Wahai fulan, pada hari itu, bulan itu, tanggal itu, jam itu Anda pernah bermaksiat, mendatangi si fulan, kemudian Anda mengambil harta fulan. Iya ya Allah. Wahai fulan, Anda pernah bekerja di tempat ini, kemudian Anda curang dalam waktu. Iya ya Allah. Terus seperti itu, munaqashah namanya. Ini dialog, hisab, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang mukmin ditanya itu, dia akan bergetar seolah-olah sudah mau binasa. Karena semuanya itu sudah tahu dari dosa yang dia kerjakan semenjak dia balik sampai meninggal dunia, dibentangkan semua dosanya itu, catatan amalnya dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibentangkan semuanya, dibacakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Anda seperti ini, hari ini Anda seperti itu. Hari ini Anda mengambil hartanya fulan, hari ini Anda mengambil hartanya si fulan. Terus hari ini Anda menggibai si fulan, hari ini Anda juga menggibai si fulan. Terus diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga seolah-olah mau binasa. Ketika seorang ini mau binasa, sudah hampir binasa, merasa dia binasa, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya fulan, satartuka fid dunya wa ana aghfiru lakal yaum." Wahai fulan, aku tutupi dosamu di dunia, hari ini aku ampuni untukmu dosamu. Allahu akbar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya, menghisab kita dengan hisab yang mudah, hisab yang tidak susah, hisab yang ringan. Inilah ya, zalim, muqtasid, kemudian yang ketiga sabiqun bil khairat. Sama halnya juga Allah Subhanahu wa taala membagi manusia di dalam surah Al-Fatihah ada 3, yaitu orang yang mun'am, orang yang mendapatkan nikmat. Yang kedua orang yang maghdub, orang yang mendapatkan murka. Yang ketiga adalah ad-dhalin, orang yang tersesat. Siapa orang-orang yang mendapatkan nikmat itu? Itu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasyuhada'a wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia akan bersama orang-orang yang telah mendapatkan nikmat dari para nabi, para syuhada, para siddiqin, dan orang-orang soleh. Ya. Kemudian yang kedua maghdub. Siapa maghdub? Yaitu orang yang berilmu tapi dia tidak beramal. Para ulama menyebutkan al-yahud. Orang-orang Yahudi adalah orang yang berilmu, tahu akan kenabian, tahu akan kerasulan, mengetahui ciri-ciri nabi, bahkan mereka mengetahui nabi layaknya mengetahui anak mereka sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui nabi sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Mereka lebih yakin bahwasanya nabi itu seorang nabi daripada meyakini anak mereka sebagai anak. Itu keyakinan mereka orang Yahudi, mengetahui, berilmu tapi enggak mau beramal. Kebalikan daripada itu adalah orang-orang Nasrani, mereka yang tidak berilmu, banyak amalnya namun tidak berilmu. Ya, amalnya banyak tapi dia tidak berilmu. Mereka seperti segerombolan kambing yang dikembala di tengah padang pasir yang sangat luas di tengah malam. Ketika ada seekor kambing yang berbunyi, yang lain akan ikut berbunyi. Kemana arah angin dia akan ikut, enggak punya arah dan tujuan. Ketika dia sholat, hanya mengikuti gerakan orang sholat. Saat orang sujud, dia ikut sujud. Seperti itu, dia beribadah tanpa dilandasi dengan ilmu sedikit pun. Kehadirannya hanya membanyaki jumlah penduduk saja, enggak berilmu. Hanya menyempitkan dunia. Kehadiran dunia ini hanya menyempitkan dunia, memperbanyak jumlah rumah, menaikkan harga barang. Ya, orang yang ketiga ini dolin, tersesat. Maka di sini disebutkan adalah ya, pembagian manusia
tingkatan manusia, ada zalim, kemudian muqtasid, dan ada orang yang bersegera. Maka orang-orang yang bersegera inilah yang harus kita usahakan. Hendaknya kita menjadi orang-orang yang kedua. Kalau tidak bisa, atau pertama, hendaknya kita menjadi orang-orang yang ketiga tadi, sabiqun bil khairat, berlomba-lomba. Kalau tidak bisa menjadi orang yang pertama, maka kita setidak-tidaknya, seminim-minimalnya kita menjadi orang yang kedua, yaitu orang yang muqtasid, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Ya. Tapi jangan sampai kita menjadi orang yang zalim terhadap diri sendiri. Kita harus bisa memilih, ya. Kita bisa melihat kondisi kita sekarang ini, kita berada di tingkatan yang mana? Apakah kita berada di tingkatan yang pertama, atau tingkatan yang kedua, atau tingkatan ketiga? Kalau kita bisa masih tingkatan yang ketiga, kita naikkan menjadi tingkatan yang kedua. Sampai kenaikan ketika kita tingkatan kepada yang ketiga tadi, sabiqun bil khairat. Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Orang yang bersegera untuk beramal, ini merupakan anugerah yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kenapa? Karena ayat-ayat yang dibaca dalam Al-Qur'an akan terngiang-ngiang dalam dirinya. Ketika dia menjumpai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin nar. Wahai orang-orang yang beriman, maukah ku beritahukan, ku tunjukkan kepada kalian, yaitu sesuatu perdagangan yang dapat menyelamatkan dirimu dari azab Allah yang sangat pedih. Perdagangan Allah, jual beli kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjual, ya, dan kita harus membelinya. Kita membelinya dengan apa? Perhatikan di sini, tu'minuna billahi wa rasulihi. Engkau harus beriman kepada Allah dan engkau harus beriman dengan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah. Engkau berjihad di jalan Allah bi amwalikum, dengan harta-harta kalian. Bersedekah, ya. Wa anfusikum, dengan jiwa raga kalian. Inilah orang-orang yang beriman itu, jiwanya itu murah, hartanya itu murah, dia belanjakan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti ini tidak akan pernah merasakan kesedihan nanti pada hari kiamat. Kenapa? Karena kesedihan sudah dia hilangkan di dunia. Kesedihannya sudah dia sembelih layaknya seekor kambing yang disembelih mati. Rasa takutnya terhadap kekurangan harta tatkala dia bersedekah sudah dia hilangkan. Rasa sedihnya tatkala dia mengeluarkan hartanya untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala sudah dia hilangkan. Maka balasannya nanti pada hari kiamat, dia pun tidak akan pernah merasakan kesedihan, karena al jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal kebaikan. Bila di dunia dia sudah potong semua, hilangkan kesedihan, takut akan kemiskinan, takut sengsara dengan harta yang dikeluarkan, dia hilangkan semua itu, niscaya pada hari kiamat pun dia akan dihilangkan kesedihan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Yakin dengan firman Allah, betul-betul menanamkan dalam dirinya. Jika kita betul-betul menyerahkan jiwa, raga kita, harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat selanjutnya, yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa-dosa kalian, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah akan berikan kalian surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, wa masakin thayyibah, dan tempat-tempat rumah-rumah yang baik, yang sangat bagus, fi jannati aden, di dalam surga Aden. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan, kesuksesan yang sangat besar. Itu di akhirat. Adapun di dunia Allah mengatakan, wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib. Dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah para jamaah sekalian, orang yang membelanjakan dirinya di jalan Allah Subhanahu wa taala pasti dia akan ditolong oleh Allah. Pasti dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika engkau menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu. Nah,
Kita melihat bagaimana kisah-kisah para sahabat terdahulu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bersedekah dengan semua hartanya. Ketika datang panggilan jihad berperang ke Tabuk melawan orang Romawi, datang Abu Bakar dengan membawa semua hartanya. Datang Utsman, ya, datang Ali bin Abi Thalib, datang Utsman membawa ratusan unta dan kuda untuk disedekahkan untuk berperang ke Tabuk melawan Romawi. Ketika dalam perjalanan, Utsman ditawari oleh saudagar-saudagar yang kaya raya. Wahai Utsman, maukah aku beli unta-untamu itu dengan harga yang sangat mahal? Apa jawaban Utsman? Saya tidak mau. Bagaimana kalau 2 kali lipat? Saya tidak mau. Bagaimana kalau 3 kali lipat? Saya tidak mau. Bagaimana kalau 10 kali lipat? Saya tidak mau. Kenapa? Karena ada yang lebih menjanjikan yang akan membayar saya 700 kali lipat. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, perumpamaan orang yang bersedekah itu seperti orang yang menanam sebuah biji kemudian tumbuh menjadi 70 kemudian menjadi ratusan, dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Ini yang kita tanamkan pada diri kita, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, sabiqun bil khairat, bersegera dalam kebaikan. Ya, taib. Akhwat wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah, di pembahasan yang terakhir disebutkan bahwasanya menghalalkan apa yang telah Allah halalkan, mengharamkan apa yang telah Allah haramkan. Ini adalah perkara yang sangat penting sekali. Harus diyakini dan harus kita imani bahwasanya syariat itu mutlak Allah yang punya dan Rasulullah SAW yang mengajarkan. Yang halal itu jelas Allah yang halalkan. Masalah halal dan haram itu Allah yang mensyariatkan. Jangan sekali-kali kita menghalalkan apa yang telah Allah haramkan, dan jangan sekali-kali kita mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Ya, di antara firman Allah Subhanahu wa taala adalah Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-70, ayat yang ke-87, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum, jangan engkau mengharamkan yang baik-baik yang telah Allah halalkan untuk kalian, wala ta'tadu, dan janganlah engkau berlampaui batas, innallaha la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi apa yang Allah halalkan banyak, ya. Yang baik-baik di muka bumi ini banyak yang dihalalkan. Jangan sekali-kali kita mengharamkan kalau tidak suka. Ada orang yang tidak suka dengan buah durian, maka jangan sekali-kali orang yang tidak suka itu mengharamkan durian. Tidak boleh. Ya, aku nggak mau makan durian, haram bagi saya. Nggak boleh mengharamkan. Ini berbahaya. Yang jelas-jelas itu halal. Begitu pula sebaliknya, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Di antaranya adalah yang Allah haramkan riba. Allah mengharamkan riba. Ya, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, namun dia rubah riba menjadi bunga. Nampaknya indah, bunga itu kan indah ya, berwarna-warni. Dia bilang bunga. Tujuannya apa? Untuk menghalalkan. Kemudian dia meminjamkan kepada orang 1 juta, kembalinya 1.200.000. Dia katakan yang 200-nya itu adalah ucapan terima kasih. Allah haramkan tersebut. Di antara bentuk menghalalkan sesuatu adalah orang yang menghalalkan musik. Dihalalkan padahal Allah telah mengharamkannya. Allah mengatakan, wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang menjual belikan dengan sesuatu yang lahwal hadis, itu adalah perkataan-perkataan yang sia-sia. Perkataan sia-sia ini disebut dengan
al-ghina, nyanyian. Ya. Dihalalkan. Maka sungguh tidak heran bila hari ini ada orang yang menghalalkan musik, bila hari ini ada orang yang menghalalkan khamr, bila hari ini ada orang yang menghalalkan perzinahan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, sayakunu fi akhir zaman qaumun yastahilluna hirra wal harira wal ma'azif. Ya, akan datang nanti pada akhir zaman suatu kaum yang menghalalkan musik khamr, menghalalkan musik, menghalalkan khamr, menghalalkan sutra dan menghalalkan perzinahan. Dan sudah terjadi. Maka jika kita ditanya oleh seseorang, bukankah ada seorang yang, kenapa Anda bilang musik itu haram? Padahal ada seseorang yang mengatakan pendapat si fulan itu musik boleh. Nah, kita jawab, ya itulah kebenaran sabda Nabi, bahwasanya akan ada orang yang menghalalkan padahal sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi telah jelas, yang halal telah jelas, yang haram telah jelas. Jangan sekali-kali kita menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Bukan hanya kita yang tegur, Nabi SAW juga pernah tegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Tahrim, Allah berfirman, "Ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka?" Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan untukmu? Ini kisah, yaitu terjadi antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan istri-istrinya. Jadi istri Rasulullah SAW itu diantaranya ada Aisyah, ada Hafsah dan yang lainnya. Jadi ada salah satu istri Nabi itu cemburu dengan istri yang lainnya, sehingga untuk mendapatkan ridho dari istrinya, Nabi SAW tidak mau makan dari masakan si fulan, istri yang lain, sehingga Allah turunkan firman Allah Subhanahu wa taala, kenapa engkau haramkan apa yang telah Allah halalkan untukmu? Ya. Jadi kalau kita tidak suka dengan sesuatu, jangan sampai kita mengharamkan. Baik. Kemudian faedah yang terakhir, bahwasanya orang tersebut mengerjakan salat, berpuasa bulan Ramadan, menghalalkan apa yang Allah halalkan, mengharamkan apa yang Allah haramkan, itu semuanya bisa masuk surga selama dia meninggalkan dosa-dosa besar. Selama dia meninggalkan dosa-dosa besar. Perhatikan, Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat yang ke-31, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu." Jika kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang dilarang kepada kalian, nukaffir ankum sayyiatikum, niscaya kami akan ampuni dosa-dosa kalian, wa nudkhilkum jannah mudkhalan karima, dan akan masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia, itu surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tersebut salatnya biasa saja, puasa pun bisa saja, kok bisa masuk surga? Karena dia tidak melakukan dosa besar. Ya. Lalu bagaimana dengan firman Allah dengan hadis Nabi SAW ketika Nabi mengatakan, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala bagi Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maka itu yang diampuni dosa-dosa kecil. Ya. Yang diampuni dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Dosa besar itu dengan bertaubat. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, "As-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ati wal ramadhanu ila ramadan nukaffir lima bainahuma majtunibal kabair." Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan berikutnya, dapat menghapuskan dosa di antara keduanya selama dia meninggalkan dosa-dosa besar. Makanya kenapa Nabi mengatakan na'am, iya, dia bisa masuk surga selama dia meninggalkan dosa-dosa besar. Kalau dia sholat 5 waktu puasa Ramadan, tapi dia ada penghalangnya, di antara penghalangnya adalah melakukan kesyirikan, Allah haramkan dia surga. Dan yang mengharamkan surga itu bukan kita, tapi Allah sendiri. Allah katakan dalam Al-Quran, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah." Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah,
Allah akan haramkan baginya surga dan tempatnya adalah di neraka. Ini penghalangnya. Maka ketika seorang itu muktasid, pertengahan, tidak ada yang istimewa, tidak mau bersegera, berlomba-lomba, dia biasa-biasa saja, dengan syarat dia tidak terjatuh ke dalam perbuatan dosa besar. Ya, kalau dia terjatuh dalam dosa besar, maka penghalangnya ada dan dia tidak akan masuk surga. Ya, zalimul li nafsi ini yang disebut zalim li nafsi, zalim kepada sendiri, dosa-dosa kecil yang lainnya. Taib. Sampai di sini pertemuan kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Baik, bila tidak ada pertanyaan, kita cukup sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita. Adapun kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan itu adalah dari saya sendiri. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.